Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima, Jepang. Sehari setelahnya, BPUPKI berganti nama menjadi BPKI. Kemudian pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, yang mendorong Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Hisaichi Terauchi yang menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena sedang diambang kekalahan. Selamat. Selamat untuk apa? Selamat, Indonesia sudah bebas dari Jepang. Indonesia merdeka. Apa itu yang dimaksud dengan merdeka? Apa itu untuk semua pulau seperti Sumatera, Sulawesi, dan Borneo? Flores, bahkan yang lainnya juga. Pada 10 Agustus 1945, Syahrir sudah mengetahui lewat radio bahwa Jepang telah menyerah. Kemudian, pada 12 Agustus, Marsekal Terauchi menyampaikan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa kemerdekaan akan diberikan dalam beberapa hari berdasarkan hasil sidang PPKI. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Hei, lihat ini, Bung. Bibirmu, Kenapa, Bung? kamu tersenyum, Bung. Selamat ulang tahun, sahabatku. Bagaimana Bung bisa tahu? 12 Agustus, saya sudah simpan di sini. Sebenarnya aku sudah menyiapkan kado, tapi kemerdekaan Indonesia adalah kado terhebat seumur hidupmu, Bung. 2 hari setelah kembali dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap janji Jepang hanya tipu muslihat sebab Jepang sebenarnya telah menyerah kepada sekutu. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus tolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus proklamirkan sendiri. Nippon sudah kalah telak. Kita harus berikan kesan kepada dunia internasional bahwa negara bisa bukan bentukan Jepang. Maka secepatnya Harus bicarakan ini dengan Laksamana Maeda. buat apa lagi? Buat memastikan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa angkat senjata. Cukup. Tidak ada gunanya kita menekan ego kita masing-masing. Dan tidak penting juga kalah atau tidak. Yang terpenting, kita harus menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi pertemuan darah. Hidup yang tidak ada dipertaruhkan. Kita perlu untuk dimenangkan, Bung. Golongan muda seperti Sukarni, Wigana, Darwis, dan Khairul Saleh yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio BBC mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru karena khawatir akan terjadinya pertumpahan darah. Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga. Benar, sekarang juga, Bung. Kalian semua ini tidak masuk akal. Kami sudah mikirnya matang-matang, Bung. Tapi kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi, Bung, engkau masih kekeh menunggu persidangan PPKI besok? Ya, karena hanya itu jalan yang aman. Ada apa, Bung? Ada apa? Kami ingin Bung Hatta dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung. Segera. Tidak, Kenapa tidak? Bung takut. kami tidak takut. Tapi kami tidak ingin gegabah. Baik, kalau Bung takut, kami akan apa? Akan apa? Hah? Penggal kepalaku. Golongan muda menolak hasil rapat PPKI karena menganggap PPKI merupakan badan bentukan dari Jepang. Mereka menginginkan
Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang. Karena semangat perjuangan yang membara, golongan muda kemudian mengadakan rapat dengan Ibrahim, atau yang biasa disebut dengan Datuk Tan Malaka. Sepertinya golongan 2 tidak akan menyetujui semua ini. Apakah kamu semua memiliki solusi? Benar Bung, apakah ada solusi? Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka supaya jauh dari pengaruh Jepang? Tapi di mana kita akan mengasihkan mereka? Di Rengas Dengklok, suatu tempat yang terkenal di Karawang, berada di Kabupaten Karawang. Setuju. Kalau begitu, kita semua harus meminta persetujuan dari ketua kita. Pada dini hari 16 Agustus 1945, golongan muda bersama Sho dan Kosinggi dan pemuda lainnya membawa Soekarno, Fatmawati, Guntur, dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung. Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Ayo cepat ikut kami. Kata kerjaan siapa ini? Syahrir. Bung Syahrir. Ada apa? Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Keesokan harinya di Jakarta, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua. Subarjo setuju agar proklamasi dilakukan di Jakarta. Sementara itu, prajurit peta mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok, segera melaporkan kepada ketua peta, yaitu Gatot Mangkuprojo. Jaga baik-baik kedua pemimpin itu. Siap Pak. Hei, jangan sampai ada pertumpahan darah. Siap Pak. Lalu setelah kalian berbuat brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku untuk perbuatan kalian. Tapi kita sudah mendapatkan dukungan dari ketua peta. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Dua hal yang kalian perlu tahu. Seorang, dua orang, bahkan 3 orang saja pun kita akan cukup menggantikan mereka. Bawa mereka kembali. Nu. Pada 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo segera pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta dari tempat mereka diasingkan. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Subarjo. Bagaimana kondisi Jakarta? Tidak apa-apa, tidak ada revolusi apa-apa Jakarta. Berarti kita telah membuang satu hari ini dengan sia-sia. Satu hal yang penting, radio telah mengatakan Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Nippon sudah habis, Bung. Syahrir benar, Bung. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Kita proklamasikan sekarang. Diam kamu. Pada malam hari setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moishiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke-16, dan pemimpin pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda menolak untuk menemui mereka. Ia memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum, untuk menerima kedatangan mereka. Marsikal Traoji mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Maaf, saya sudah menjalankan semua yang Anda perintah. Maaf tuanku, semua di luar dugaan kami. Baik, kalau kalian tidak mau membantu kami, maka jangan menghalang-halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kami terpaksa menghalanginya. Kenapa? Pemerintahan Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Dan Nippon telah menyerahkan kedaulatan kepada sekutu.
Bagaimana bisa seorang samurai mengkhianati janjinya? Itu sangat tidak mencerminkan seorang samurai. Diam, jangan angkat marah tentang samurai. Tenangkanlah dirimu. Setelah cekcok, akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke mobil mereka. Semua ini sia-sia. Syahrir akan tertawa mengejekku, meremehkan aku. Tidak, Bung salah. Bung selalu bela dia. Syahrir memang tidak menyukai sikap Bung yang terlalu adiktif. Tapi dia tidak pernah meremehkan Bung. Di balik sikapnya yang selalu menyerang, dia mengakui satu hal. Bung dapat memikat para hati rakyat, sedangkan dia tidak. Saya mau bertanya satu hal kepada Bung. Seandainya Indonesia mampu bebas dari para penjajah, baik Jepang, Belanda, maupun Amerika, apakah Bung yakin kita dapat memimpin negara ini dengan 70 juta penduduk, menyelenggarakan pemilu secara adil untuk menentukan pemimpinan yang tepat? Apakah Bung yakin kita mampu mengolah kekayaan alam yang ada untuk kesejahteraan rakyat tanpa adanya kesenjangan sosial, konflik antar daerah, suku, bahkan agama? Apakah Bung yakin? Yakin 100%. Apakah Bung yakin kita mampu? Mungkin tidak 100% mampu, tapi tidak ada yang lebih bernilai daripada melakukan sesuatu. Tapi salah daripada sembunyi di balik kesaksian. Kemerdekaan bukanlah tujuan, kemerdekaan adalah awal. Kitalah orang yang mengawalinya. Selebihnya kita serahkan kepada anak-anak kita. Kalaupun kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, biarkan sejarah yang membersihkan nama kita. Karena Laksamana Maeda memiliki pendirian, kalau seorang samurai tak akan mengkhianati janjinya. Akhirnya, Laksamana Maeda bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Soekarno, Hatta, silakan tunjuk janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak usah repot mengajari kami. Jadi silakan pakai rumah saya. Mari, Bung, silakan masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, mari Bu. Bagaimana Bu? Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu kita pernah tulis. Tata bahasa Bung, itu yang paling bagus. Bung yang susun naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Ada kertas. Sebentar. Ini Bu. Ya, terima kasih. Ini Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah, tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya Allah mas, kami malaria mau kambuh. Mari istirahat. Masuk. Lapor, naskah proklamasi telah selesai disusun dan siap dibacakan nanti jam 10 pagi. Tanggal berapa ini? Tanggal 17 Agustus. Sebarkan berita ini. Siap, laksanakan. Bung akan datang. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno,
Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi dan disambung pidato singkat oleh Soekarno. Lapor, rakyat sudah berkumpul. Apa Bung sudah siap? Apa Hatta sudah datang? Aku tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Siap. Bagaimana, Bung? Sudah? Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!